Mestinya itu kalau Jumat malam dicari nggak ada, Sabtu didatangi diambil ada. Berarti kalau di perut ikan paus Nabi Yunus 3 hari 3 malam, berarti 24 jam kali 3, berarti 72 jam. Sedangkan kalau lihat ayat ini Matius 12:40, perselisihannya apa? Kalau dikatakan 3 hari 3 malam mestinya 72 jam, padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan, berarti kan cuma 1 hari 1 malam. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sampean saat itu. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didi Juli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Dalam kesempatan kali ini saya mau membahas sekaligus menanggapi seorang ustadz, mantan pastor lulusan Vatikan, tapi bohong, yang mengatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari kedua, bukan hari ketiga. Benarkah demikian? Sebelum saya membahasnya, mari kita menyimak video berikut ini. Mereka menduga Yesus masih ada di kuburan, menduga. Kemudian keesokan hari, berarti hari Ahad pagi, datanglah Maria Magdalena dan beberapa sahabat, kuburnya sudah tidak ada. Mestinya itu kalau Jumat malam dicari nggak ada, Sabtu didatangi diambil ada. Berarti kalau di perut ikan paus Nabi Yunus 3 hari 3 malam, berarti 24 jam kali 3, berarti 72 jam. Sedangkan kalau lihat ayat ini Matius 12:40, perselisihannya apa? Kalau dikatakan 3 hari 3 malam mestinya 72 jam, padahal ini disalurkan Jumat diambil, Sabtu dikeluarkan, berarti kan cuma 1 hari 1 malam. Ini sing bujuk Yesus atau wong sing bingung atau kemplo kabeh wong sampean saat itu. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa masih banyak orang Kristen yang memiliki pemikiran yang sama dengan Ustadz Bangun Samudra, bahwa Yesus itu kalau bangkit hari Minggu itu belum genap 3 hari, tapi masih 2 hari. Nah, itu kalau memakai penanggalan kita. Benar apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra, karena penanggalan kita itu 1 hari itu diukur dengan 24 jam. Kalau Yesus mati pukul 3 sore di hari Jumat, maka hari Sabtu baru masuk hari yang pertama. Sabtu ke Minggu baru masuk hari yang kedua. Jadi, kalau diukur dengan tanggalan kita, maka Yesus bangkit pada hari yang kedua, bukan hari yang ketiga. Tapi itu kalau memakai tanggalan kita. Nah, kalau kita membaca Alkitab, tidak boleh kita memaksakan budaya kita, kebiasaan kita kepada Alkitab. Tapi kita harus melihat teks dan konteksnya. Penulis Injil, nah konteksnya gitu ya, penulis Injil itu adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi punya tanggalan sendiri. Harinya orang Yahudi itu tidak harus 24 jam. Dan selalu berakhir di jam 6 sore dan dimulai hari baru setelah jam 6 sore. Kalau Yesus mati pada pukul 3 sore di hari Jumat, maka hari Jumat jam 6 sore itu sudah terhitung 1 hari, karena hari pertama sudah berakhir. Kemudian Jumat ke Sabtu sampai jam 6 sore itu dihitung hari kedua. Sabtu setelah jam 6 sore, maka itu dihitung pada hari yang ketiga. Jadi menurut penanggalan Yahudi, Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Tidak dijelaskan oleh Alkitab, Yesus itu bangkitnya pukul berapa. Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab, misalnya kita melihat di Injil Matius pasal 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Nah, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu. Nah,
Perempuan-perempuan ini datang ke kuburan Yesus itu subuh ya, setelah menyingsingnya fajar, pagi-pagi sekali lah, bukan subuh ya, pagi-pagi sekali setelah menyingsingnya fajar. Nah, itu berarti mereka minggu pagi datang ke kuburan Yesus. Didapati bahwa kuburan itu sudah kosong, Yesus tidak ada di sana. Nah, berarti nggak tahu ya, Yesus itu entah setelah Sabtu, setelah jam 6 sore atau bagaimana, nggak tahu bagaimana jamnya Yesus itu pastinya kapan Yesus bangkit. Tapi yang pasti adalah pada hari yang ketiga. Nah, menarik apa yang disampaikan oleh Matius di Matius 28 ayat 1 ini. Setelah hari Sabat lewat. Pada peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus itu ada 2 Sabat orang Yahudi. Kok bisa? Bisa. Jadi begini. Yang pertama di minggu itu ada Sabat Hagadol atau Sabat besarnya orang Yahudi, yaitu Hari Raya Paskah yang selalu jatuh di tanggal 14 di bulan Nisan. Atau kalau di penanggalan kita itu di antara bulan Maret dan April. Nah, ini ditandai oleh Yesus dan murid-muridnya yang melakukan perjamuan makan atau perjamuan Paskah dengan mempersembahkan korban yaitu domba Paskah. Setelah itu 7 hari berikutnya mereka tidak boleh makan makanan atau roti yang ada raginya. Makanya disebut dengan hari raya roti tidak beragi. Kemudian kalau makan sayur harus sayur pahit. Itu untuk memperingati mereka keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Nah, kemudian yang kedua adalah Sabat mingguan yang selalu jatuh di hari Sabtu. Dimulai pada hari Jumat setelah pukul 6 sore dan berakhir pada hari Sabtu pukul 6 sore. Jadi benar yang dikatakan oleh Matius ini tadi. Perempuan-perempuan ini datang ke kubur Yesus itu setelah Sabat mingguan. Nah, minggunya orang Yahudi itu berakhir di hari Sabat, yaitu hari Sabtu. Dan dimulai di hari Minggu, hari pertama di minggu itu. Jadi hari pertama orang Yahudi itu adalah hari Minggu. Bukan seperti hari kita di hari Senin. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah benar. Dan apa yang disampaikan oleh Ustadz Bangun Samudra 100% ngawur dan salah. Jadi jelas ya, apa yang tertulis di dalam Alkitab ini bahwa Yesus benar-benar bangkit di hari yang ketiga. Nah, apa bukti Yesus bangkit gitu ya? Bukti yang pertama adalah kubur kosong. Kedua, ada saksi yaitu Maria dan kawan-kawannya. Ketiga, kesaksian para malaikat yang mengatakan bahwa kubur itu sudah kosong dan Yesus telah bangkit. Kemudian yang keempat adalah penjaga-penjaga itu yang ketakutan kemudian melaporkannya kepada para imam. Yang kelima adalah imam-imam itu sendiri kemudian menyuruh para penjaga itu tadi itu untuk bersaksi dusta. Kemudian yang terakhir adalah Yesus menampakkan diri ke murid-murid yang lain. Jadi banyak saksi yang melihat bahwa Yesus benar-benar bangkit. Jadi Yesus kita bangkit pada hari yang ketiga. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.